Oke, sampai akhirnya mengenal Islam dan masuk Islam gimana ceritanya? Terus setelah itu ya sambil ini nonton debat-debat pelajari ya. Iya. Ada juga ini teman sih, cobalah pelajari gitu kan. Nah, pelajari lagi lebih dalam. Nah, Baik. ini apa? Baca-baca lagi. Hmm. Kitabnya ada ini enggak yang apa? Yang kurang sempurna atau gimana lah gitu kan. Oh, oke. Ya. Tapi untuk tidak disuruh ya, Islam ini lebih baik ini. Coba dipelajari ini kitab sini, pelajari ini, coba dibaca-baca. Nah, kalau di kita dulu di tempat ini agama saya yang sebelumnya kan tidak diwajibkan. Oh iya, kan, betul. hanya orang-orang yang mimpin gitu, yang mimpin itu ya. ibadah itu. Nah, jadi ya udah selesai ibadah, udah gitu kan, selesai. Nah, tapi setelah itu saya pelajari kan, saya baca ini satu demi satu yang lain. Nah, saya menemukan beberapa situ yang tidak sesuai gitu kan. Tidak sesuai masuk akal gitu maksudnya. Ya pesan-pesan gitu kan. Oke. Pesan-pesan, terus beberapa juga yang saya nonton videonya Dr. Sakida gitu kan, ya ada kaitan dengan yang saya baca itu, ayat di kitab saya itu. Nah, saya dalami itu. Terus di tahun 2019 itu bulan Februari atau Maret ya. Saya coba WA Ustadz ini, Ustadz Ababan. Oh ya, itu ya Allah, Masya Allah. Tapi berani juga ya. Iya, saya langsung WA, langsung dibalas. Oh, dibalas. Nah, tapi kalau saya ini sekarang selama saya mundur, kalau orang yang mau mualaf sini itu dari suku manapun, kalau WA itu susah sekali dia balas. 5-6 kali itu. Nah, itu nggak dibalas-balas. Tuh telepon kadang nggak diangkat sama beliau. Kalau telepon nggak ada. Dan saya pada saat itu WA langsung dibalas, langsung janjian, nanti hari ini ke sini ya, gitu. Nah, bisa nggak jam 2:30 gitu. Nah, 2:30 dari sana saya naik Grab saat itu, saya naik Grab sendirian, belum tahu nih daerah Sawah Baru itu ke Tangerang Selatan tuh, itu baru pertama kali. Nah, ya jadi kayak ini nyebrang pulau yang berbeda, walaupun udah lama tinggal di Tangerang. Grab nyampe sini jam berapa ya, sekitar jam 4-an. Saya telepon beliau, oh ya, tunggu aja di pondok, saya masih di rumah sakit. Nah, saya 5:30 mungkin saya sampai di pondok, tunggu ya beliau. Dan ketemu 6:30 tuh, ketemu pertama beliau tuh ngobrol-ngobrol. Nah, nggak lama ya foto berdua lah di Pondok Putri Guest House itu. Terus janjian nanti ini 2 minggu berikutnya kalau nggak salah itu, nanti ada kuliah ini umum kristologi. Oh. Nah, ikut nanti ke sini gitu kan. Nah, ikutlah. Nah, setelah ikut ini kuliah umum itu, nah 2 minggu, 2 minggu kemudian tekadkan ini niat untuk mengucapkan kalimat syahadat saat itu di bulan Maret ya, kalau tidak salah ya. Bulan Maret ya, tidak salah. Itu dari kajian kristologi tadi apa yang didapat? Tapi sebelum saya ini mau ketemu beliau itu, mau kesini, saya udah siapkan pertanyaan-pertanyaan. Oh, mau diskusi dulu sebelumnya gitu? Masya Allah. Pertama kesini tuh ini udah siapkan pertanyaan. Udah siapkan ayat-ayat yang saya dari ini kan, beliau ini kan mantan ini kan dari ini agama sebelumnya kan. Nah, bahkan sama dengan ini agama saya yang sebelumnya. Nah, saya tanyakan, saya udah siapkan ayat-ayat Al-Quran ini maksudnya apa ini? Apa yang spesifik apa nih ayat Al-Quran tadi kan nyebut ayat Al-Quran? Ya ada di salah satunya di surat Maryam. Ada di situ asal. Nah, dia jelaskan, beliau diambil ininya, kitabnya itu dia baca. Nah, dia banyak di situ komunikasi, ini ya diskusi lah sama beliau. Nah, saya pulang itu saya berpikir dan pulang saya berpikir dari renungan, saya baca-baca lagi, saya coba pelajari lagi, ya balik lagi saya baca-baca lagi sebelumnya itu seperti itu. Nah, ya sudah setelah kuliah umum 2 minggu sebelumnya ke apa lagi ucapkan 2 kalimat syahadat saat itu. Nah, dan sampai sekarang ini alhamdulillah ya
semoga ya, Amin, ya istiqomah amin, amin. di anak bayi ini. Amin ya Allah. Oke. Yang membuat mantap untuk syahadat apa ya? Anda belum dapat nih. Seperti kayak dalam Islamnya ya. Kita kan lihat Islamnya begini nih. Nah, apa yang membuat mantap nih? Kalau dalam Islam kan ada yang bilang dapat hidayah gitu. Oh, baik, baik. Mungkin kalau saya hidayah. bilang kayak ini jemput hidayah kayaknya. Oh iya, jemput hidayah bener ya. Iya. Masya Allah. Kalau dapat hidayah atau ada Oke. ada inspirasi karena mungkin ada apa yang lain kan selain dapat hidayah ada karena mimpi atau dan lain-lain. Kalau mungkin saya ini karena mempelajari kan, Betul. mendalami, mengkaji kan, berarti Betul. jemput hidayah berarti ya. Betul. Menurut saya sih, Iya. ya itu mungkin jemput hidayah. Mhm. Yang tadinya nggak ada niat, tapi kalau awal-awal dulu ya saya nggak pernah ini, udah biasa teman-teman itu yang Muslim semua dari awal. Oke, Nggak pernah baik. ya benci ini agama yang ini, yang Oke. ini enggak ya bergaul ya sama siapa saja sih. Oke. Ya, Berarti poinnya mempelajari kitab sendiri yang sebelumnya, Iya. kemudian membandingkan dengan Al-Quran gitu ya. Subhanallah, masuk. Dan akhirnya memang Al-Quran yang menang kan gitu ya. yang walaupun sekarang faktanya itu walaupun sekarang banyak isu-isu, nah di agama kita ya udah yang benar itu saya dilihat poin-poinnya. Nah, saya ikutin ini apa yang benarnya. Ulama-ulama yang benar, Masya Allah. yang lebih sempurna ya. Kalau misalkan ada yang tidak benar, nah kita nggak usah ikuti. Baik. Nah, itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, kalau para guru kita tuh bilang ini al-Islamu husnul khuluqi. Masya Allah. Islam itu akhlak yang baik. Hmm. Jadi kalau kita benar-benar mendalami Islam itu dengan niat yang tulus karena Allah, ya pasti diberikan jalan sama Allah. Kita belajar dalam kesulitan apapun pasti Betul. dimudahkan sama Allah. Pasti. Masya Allah. Baik. Setelah jadi seorang Muslim, Mas Ismail, Mas Ismail ini mualaf yang gimana? Kan biasa ada mualaf yang menceritakan bahwa dia masuk Islam ke keluarganya. Nah, ada juga mualaf yang diketahui oleh keluarganya dia mualaf. Nah, Mas Ismail ini yang satu dan yang kedua, yang memberitahu apa yang orang tua tahu sendiri kalau Mas Ismail dari mualaf. Kalau saya sih saya nggak tahu. Oh, Mas tahu. Wah, itu berat itu loh, Bang. Tapi orang itu biasa aja. Karena Oke, saya ini kesini oke. tuh jemput itu ya ini ibu saya ini. Ajak kesini? Saya datang ini saya ajak ke pondok kamar di bawah ini. Oh, Ya, ibu mah nggak masalah ya. Nggak masalah ya? Iya, kalau di ini saya juga baca kok kitab-kitab ini memang benar kok. Oh saya kalau ini ya nggak meyakinkan ini bahwa ini Tuhan atau apa. Ya, tapi ya kita ini udah tua gitu kan. Ya bisa saja orang tua itu kalau saya ini dakwakan bisa saja. Cuma kan kalau kita ini Islam kan kembali lagi ke kampung, dia namanya di kampung sana ya kembali lagi kayak gitu. betul lingkungannya ya. Beda kalau memang tinggal di sini ya beda. Gitu, udah tua ini ya gimana lagi apalagi tinggal di kampung kan itu orang tua kan. Tapi Ya saya ini jemput antar jemput orang tua itu pulang ya. Oke. Nah pas pulang itu saya antar ke sana gitu ya saya sholat di depan mereka. Oh, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Masya Allah. Ya. Itu. Udah berapa lama udah nggak jumpa sama orang? Ya orang tua itu ya terakhir 2019 kemarin. Oke. Berarti belum pulang lagi ke sana ya? Belum. Tapi belum mualaf belum? Belum Baik. ada kalau dari saudara atau keluarga belum Belum ada ya. ya. Tapi selalu doakan ya, semoga harapannya memang besar gitu kan, Mas Ismail Ya, kan? harapannya seperti itu ya, cuma ya dengan situasi kalau di kampung Betul. itu ya Ya memang sih ya. situasi di kampung itu susah. Memang cenderungnya nggak ke Islam di sana ya, Ya. jarang sekali memang ya. Nah mungkin itu tugas kita semua berarti untuk pemirsa Naba TV dimanapun berada, yang khususnya tinggal di timur sana gitu ya. Kalau punya keahlian mungkin berdakwah ataupun apa, silakan kontribusikan tenaganya di sana. Karena memang perlu ya sentuhan Islam itu di daerah sana kan gitu ya, Mas Ismail ya. Iya. Perlu banget ya. Baik. Tapi saya doakan mudah-mudahan orang tua dapat hidayah. Amin. Dan orang tua saya juga dapat hidayah insya Allah. Ini saya selalu bilang gini di depan video karena biar mereka nonton dan kita selalu mendoakan mereka gitu bahwa kita tuh pengen juga mereka masuk Islam tapi tanpa paksaan kan gitu ya. Karena kata Allah la ikraha fiddin, jangan paksa orang terhadap agama ini. Nah, Mas Ismail, waktu pertama kali
menjadi seorang muslim awal-awal pasti kan mungkin ada penyesuaian dalam ibadah. Kalau dulu kan ibadah mungkin 1 minggu sekali. Kalau dalam Islam kan ini ibadahnya bukan 1 minggu sekali banget ya. Bahkan sehari 5 kali untuk sholat. Kemudian untuk bulanan ada puasa. Ini penyesuaiannya gimana nih? Awal-awal ada mungkin kayak sulit nggak ya? Ya kalau itu sih biasa saja sih kalau bagi saya sih, karena sebelum saya hijrah itu setahun sebelum saya ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya itu udah belajar puasa di bulan Ramadan pertama. Oh, ikut puasa juga? Iya, Oh, di tempat kerja yang dulu, kantorang dulu, dan itu nggak ada yang bolong ya. Nggak ada yang bolong? Iya, kalau subuhnya telat sahur, ya udah Nggak sahur minum air. Oh gitu. Masya Allah. Dan bahkan nggak minum air, ada yang dua kali atau sekali itu nggak minum air ya. Seharian nggak? Kerjanya di kantor itu kan mobile, bukan di kantor, di office aja. Dan itu saya rasa, saya bilang ini puasa, ini biasa-biasa aja, saya bilang biasa-biasa aja. Tapi kalau kita niat, nah kan banyak teman-teman niatkan muslim itu, oh ini loyo lemah dikit, Iya, betul. Betul. dibasahin. Mandi kadang-kadang itu. Iya, itu kan terlalu lebay bagi saya ya, maaf ya, terlalu lebay. Banyak saya lihat teman-teman kerja dulu tuh dikit-dikit cuci muka, ini rambut dibasahin, nah itu kayaknya ya maaf aja, itu kayaknya terlalu lebay gitu. Nah kembali lagi niat, kalau itu benar-benar niat, nah itu biasa saja, gitu, nggak terasa lapar, nggak terasa haus kering-kering tenggorokan, tapi ya kembali lagi niat kita. Kalau niat sesuatu niatnya itu kita lakukan karena Allah, ya pasti itu diberikan ini kekuatan, kemudahan gitu kan. Nah kembali lagi ke niat. Nah, kalau niat kita separuh-separuh ya Allah juga ini ngasih kemudahannya separuh gitu, ya setengah-setengah juga. Nah itu doanya kalau nggak ikhlas ya Allah juga ya nggak ikhlas ini memberikan rezeki, memberikan ini ridhonya ke kita. Betul, Masya Allah. Betul. Baik, memang persepsi itu memang penting sekali ya. Kalau saya bisa ambil kesimpulan tadi bahwa kalau persepsi kita, niat kita adalah untuk ibadah, pasti Allah mudahkan kan gitu ya. Allah nggak mungkin menyulitkan hambanya untuk melakukan perintahnya kan gitu ya. Di situasi apapun Allah pasti kasih kemudahan, asalkan niat tadi ya, benar nggak? Masya Allah ya. Baik. Tapi selain puasa dan seterusnya mungkin membaca Al-Quran gitu, awalnya gimana tuh? Sholat juga mungkin kan perlu juga penyesuaian bangun subuh dan seterusnya gitu. Saya dari SD itu udah belajar mandiri dan orangnya yang disiplin mau di tempat kerja, disiplin. Jadi dari SD itu udah biasa itu nyuci baju sendiri, nyetrika. Kalau di kampung dulu, satu pasang kalau kehujanan pulang dicuci, setrika lagi buat pakai besok. Udah terbiasa dan disiplin waktu juga sama. Nah, termasuk di sini. Nah, mondok di sini ramah disiplin waktu. Bahkan kalau lelet nih sholatnya, misalkan masjid depan udah selesai sholat, kadang-kadang itu ada rasa sedih, rasa sedih dan kesel. Kok ini ya kalau sholat kan lebih cepat, tepat waktu kan lebih bagus kan gitu kan. Nah telat nggak apa-apa, tapi kan lebih bagus di awal. Lebih bagus awal gitu kan. Memasuki waktu sholat. Nah jadi saya suka yang on time. Mau terus ibadah, alhamdulillah ya nggak merasa berat sih. Mau itu belajar ilmu yang lain dari guru-guru dari luar, dosen-dosen dari luar itu ya ilmu fikih kan, Al-Quran, tauhid, akidah dan lain-lain, maupun dari muslim sendiri di sini ya bagi saya itu nggak berat karena sudah terbiasa disiplin di luar. Nah, merantau tanpa saudara di sini itu udah biasa. Tapi nggak tahu kalau teman-teman yang lain, adik-adik yang lainnya, karena di sini mungkin karena saya juga yang paling tua kan, atau adik-adik yang lain mungkin karena mereka masih sekolah ya, pemikirannya mungkin belum dewasa ya, untuk bimbingan yang bimbingan atau nasihat yang lebih ini. Masya Allah. Nah, Mas Ismail, kalau boleh saya tanya, harapannya nyantri di Mualaf Center An-Naba ini apa ke depannya? Mungkin yang akan mendatang tuh Mas Ismail mau ngapain? Harapannya sih setelah saya keluar dari sini ya nggak cukup sampai di sini. Saya ini menuntut ilmu. Nah pertama ya
misalkan nanti punya keluarga, kebetulan kan saya ini masih ini kan Single. single. Oke, masih single itu ya, yang masih pertama. Tapi insya Allah sih ya segera dihalalkan. Amin. biar Segera dihalalkan. biar ibadahnya Tapi, banyak nih. makanya ini kan kita kalau mau menjadi kepala keluarga itu kan, seorang imam itu kan harus punya ilmu. Nah nanti gimana nanti punya anak, ngasih contoh yang baik ke anaknya, berakhlak yang baik, attitude yang baik, terus membimbing, mengajarkan ke keluarga atau anak maupun istri. Nah, gimana kitanya sebagai kepala keluarga kalau kita tidak memberikan contoh nanti ke anak atau keluarga, ya gimana keluarga kita. Nah, karena sekarang kalau saya lihat miris sekarang ini kan zaman modern sekarang itu tanpa pendidikan non formal dari orang tua kan anak-anak ya itu banyak yang ya berperilaku buruk di luar, ya nggak jelas lah, masih SMP udah nih jadi begal, rampok dan lain-lain, masih banyak udah mabok dan lain-lain gitu. Nah itu kalau bagi saya lihat itu kan miris. Nah ini pentingnya bagi saya, misalkan nanti ya saya punya keluarga, nah itu pentingnya gitu kita mendalam banyak dapat ilmu agama khususnya di Islam itu. Karena menjadi Nabi aja kan ini nggak luput dari dosa. Betul. Kan? Ini Jibril yang mengingatkan kan, apalagi kita sebagai ini Manusia biasa. bukan Nabi kan gitu. Ya tapi bagaimana dari kitanya mengendalikan, mengontrol semuanya gitu ya. Baik. Apalagi kalau udah keluar dari pondok itu ya itu tadi kayak burung terbang. Betul. Suasana beda lagi. Dan harus penyesuaian suasana. Baik. Tapi mudah-mudahan harapannya Allah mudahkan dikabulkan gitu ya, Mas Ismail ya. Baik, mudah-mudahan gitu ya. Mas Ismail, sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman yang mereka mualaf maupun yang sudah muslim dari lahir. Nah, silakan mau pesan-pesan silakan. Kalau dari saya sih untuk yang mualaf, niatnya itu jangan setengah-setengah untuk ini belajar Islam. Mengucapkan 2 kalimat syahadat itu pertanggungjawabannya di hadapan Allah itu ini nggak mudah, berat. Betul. Nah, bagaimana kita itu, bagaimana teman-teman di luar sana itu, mengamalkan, melaksanakan di kehidupannya sehari-hari, ya harus benar-benar mulai dari niat kita mengucapkan 2 kalimat syahadat itu untuk siapa? Nah berarti kita sama Allah, dan berarti kita harus teguh iman, kita harus teguh menahan setiap ujian, mau ujian dari eksternal maupun dari internal seperti keluarga ataupun orang lain, ada cemooh ataupun omongan-omongan yang nggak jelas. Kalau saya anggap itu lalu ya, kafilah berlalu. Nah, tong kosong nyari bunyinya. Jadi saya dari dulu pun sebelum saya hijrah, orang mau ngomong saya jelek apa ya, itulah saya itu. Ya di sisi lain saya juga sebagai manusia biasa maupun saat ini setelah hijrah ya nggak luput dari dosa, punya masa lalu yang buruk juga. Tapi bagaimana kita itu, semua orang itu pasti punya masa lalu yang buruk. Tapi bagaimana kita itu kita punya niat untuk mau berubah tidak. Nah, mau berubah, mau bertobat tidak. Nah, itu di rumah sakit itu, ruang ICU itu seminggu 2 minggu ya, koma. Saya minta sama Allah, kalau emang ini ya saya minta ini kesempatan untuk saya ini berbakti sama orang tua, membalas jasa budi orang tua. Saya selalu berdoa, walaupun dalam Islam kan kalau orang tua masih kafir, nah itu nggak bisa didoakan. Kalau masih hidup boleh, kalau nggak hidup masih hidup. Tapi saya berdoa, selain saya minta hidayah Allah, minta kesembuhan gitu ya. Selain minta hidayah kesembuhan, ya kalau ada hidayah lain, misalkan masuk mungkin kenapa enggak kan itu. Nah saya minta tolong sembuhkan. Ya kami sebagai anaknya mau balas budi lah orang tua ada. Saya berdoa itu ya siang malam itu. Ya alhamdulillah, walaupun awal-awal ibu sadar itu makan susah dan muntah, ya,
pulang udah keluar dari rumah sakit, dan nggak lama masuk lagi rumah sakit yang kedua. Itu masuk rumah sakit itu yang ini, kalau lewat dari 1 jam itu kata orang tua saya telepon itu udah ibu udah ini bisa tiada kan gitu kan. Nah bapak saya itu udah nangis, kakak yang pertama udah nangis. Saya itu sedih saat itu, saya mikir ya apa karena anak-anaknya banyak berbuat dosa maksiat termasuk saya di sini ya, walaupun saya tetap bantu adik-adik orang tua dalam bentuk ini materi, ini keuangan ya. Nah saya berpikir ya kalau ada ucapan-ucapan saya karena orang tua, saya bilang sama Allah ya mohon kasih kesempatan sembuhkan ibu saya, ya Allah saya bilang. Nah dan itu sebenarnya sudah tidak ada harapan saat itu ibu saya sakit. Nah karena saya merantau ke sini itu kan, nah karena ibu saya saat itu ya mencari uang untuk saya pulang ke sini. Nah, pada saat tahun 2000 saya merantau kan, saya masih sempat pulang lagi ke kampung. Nah mau balik sini saat itu nggak ada uang ya. Nah ternyata Allah itu jawab doa saya. Di situ saya berpikir, nah ya, dan berpikir, oh berarti Allah masih sayang sama saya dan sayang sama ibu saya, walaupun ibu saya masih kafir. Nah, ibu saya itu sembuh, tapi ya maaf ya masih pakai pantas, dan itu berapa bulan tuh belum bisa jalan. Nah, ya di tempat itu aja, ya buang air kecil apa ya dibantu sama mantunya yang ini, mantunya yang perempuan istri orang pertama. Nah, berapa bulan ya lama-lama belajar jalan. Nah, sekarang alhamdulillah ibu udah normal, udah gemuk, udah bisa jalan, udah aktivitas seperti semula. Nah, saya berpikir berarti ini doa saya dijabah sama Allah sebenarnya, berarti saya harus lebih baik lagi berubah. Nah, buat ini ibu saya terlebih karena emang saya dekatnya sama ibu. Ya, jadi makanya alhamdulillah kalau setiap bulan saya ada rezeki, selalu saya utamakan orang tua. Nah, mumpung orang tua itu ada, jangan sampai orang tua kita itu maupun orang tua yang laki dan orang tua yang perempuan, nah mumpung mereka masih ada, ketika sudah tiada kan kita penyesalan itu terlambat. Nah banyak kan sekarang itu zaman sekarang anak-anak maupun orang-orang sekarang itu ya banyak yang berangkat sama orang tuanya, nggak peduli. Nah, tapi nggak berpikir kita itu nggak flashback betapa capeknya orang tua itu. Nah saat mereka ini mengandung kita selama 9 bulan, pada saat kita dilahirkan, mengurus kita, mencebok dan segala macam. Kalau coba berpikir seperti itu, ada nggak ini kita ketika orang tua ini sakit, misalkan ini BAB di tempat tidur, pasti jarang anaknya itu yang ini, yang mau pasti jijik. Tapi orang tua saat itu anaknya ini nangis sedikit aja udah khawatir. Dan memikir ya orang tua udah khawatir. Dia nggak jijik cebok kita segala macam. Tapi kadang-kadang anak sekarang itu lihat orang tua sakit udah jijik, nggak mau ngurus. Nah, itu berpikir dari situ ya. Berarti saya lebih berbakti lagi ya. Makanya kalau ada sampai saudara saya kadang-kadang saya ya sebenarnya kalau dalam Islam itu kalau benci saudara itu kan dosa ya. Nah saya kalau sampai kadang saya debat sama saudara saya itu, kalau khususnya orang tua itu kalau dibentak-bentak saya paling nggak suka. Nggak suka kalau orang tua itu bentak. Nah, namun orang tua kalau semakin tua itu kembali kayak bayi mereka. Betul. Ya harus pelan-pelan dikasih tahu. Kembali ke bayi mereka, linglung. Nggak bisa kita bentak. Saya nggak suka. Jadi buat ini para teman-teman yang di luar masih punya orang tua maupun yang mualaf ataupun teman-teman yang muslim, ya mumpung ibu kita, orang tua kita ada itu, ya kita berbakti, gunakan kesempatan yang ada ya, buat ibu kita atau orang tua kita. Jadi bagi teman-teman muslim di luar ya tetap teguhlah dalam keimanan kita yaitu Islam, karena Islam itu ya al-Islamu husnul khuluqi, jadi Islam itu akhlak yang baik. Kalau kita benar-benar niat karena Allah, segala sesuatunya pasti dimudahkan sama Allah. Apapun yang kita minta sama Allah pasti dimudahkan. Kembali ke niat, karena saya yang merasakan suatu keajaiban Allah itu doa saya dijabah. Walaupun di sana itu, nah keluarga sana itu didoakan juga. Tapi kita nggak tahu Allah ini doa mana yang dijabah sama Allah kan gitu. Baik, Masya Allah. Itu pesannya sangat dalam sekali ya, Masya Allah ya. Yaitu berbakti kepada orang tua. Garis besar seperti itu ya. Mumpung masih ada orang tua, maka ya baktilah, karena Allah juga memerintahkan dan mewajibkan itu untuk berbakti pada orang tua.
Baik, mudah-mudahan dari pesan tadi bisa menyentuh para pemirsa sekalian supaya lebih bakti lagi kepada orang tua, insya Allah. Terima kasih Mas Ismail atas sharing hari ini. Mudah-mudahan pahalanya jariah bagi yang baik.